Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita satukan hati. Kita akan berdoa bersama-sama di hari yang baru ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih Engkau masih memberikan kami waktu di hari yang baru ini untuk bisa mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sehingga perjalanan hidup kami selalu seturut kehendak Tuhan, seturut kebenaran firman. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita baca firman Allah yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Puji Tuhan, saudara, ini merupakan perumpamaan tentang seorang penabur. Dan ini Yesus sendiri yang berkata dalam perumpamaan ini, benih itu ialah firman Allah. Jadi ini diperumpamakan kepada kita sebagai orang percaya. Ketika kita mendengar firman, biarlah kita mempersiapkan hati kita yang terbaik, bagaikan tanah-tanah yang baik, sebab itu dalam ayat yang ke-12, 13, 14, bagaimana benih yang jatuh di pinggir jalan, diumpamakan di sini, bagaimana orang yang telah mendengarnya kemudian datang iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jadi datang iblis mengambil firman itu dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Betapa pentingnya kita benar-benar mempersiapkan hati ini untuk taburan firman Allah, sehingga firman Allah itu itu benih tidak jatuh di pinggir jalan. Dan yang kedua, biarlah firman Allah itu tidak jatuh atau ditabur di berbatu-batu, di tanah yang berbatu-batu. Nah, dalam ayat 13, tanah yang berbatu-batu itu dikatakan orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Betapa pentingnya kita hidup benar-benar berakar di dalam Tuhan, sehingga ketika ada pencobaan kita tidak murtad. Nah, ini orang benih yang ditaburkan di batu-batu, inilah yang dikatakan mereka tidak berakar. Nah, hal yang ketiga di sini, bagaimana benih yang jatuh di semak duri. Jadi benih yang jatuh di semak duri adalah orang yang mendengar firman
dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit, dikatakan, oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, ini 3 jenis yang ditabur, ya, baik di pinggir jalan, ya, baik itu di tanah yang berbatu-batu, baik itu yang jatuh dalam semak duri. Tentunya kita tidak mau, ya, seperti apa yang dikatakan, firman itu jatuh di pinggir jalan, ya, firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, firman itu jatuh di semak duri, ya. Nah, kita sangat perlu, ya, untuk memperhatikan hati ini. Seperti ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunannya. Jadi kita perlu mempersiapkan hati yang baik. Saudara-saudara yang kekasih, ya, di dalam Amsal Soleman ada juga tertulis, dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Amsal 27 ayat 19, ya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi sangat penting kita menjaga hati ini, ya. Menjaga hati ini supaya benar-benar hati ini bagaikan tanah yang baik, sehingga ketika ada benih firman Allah yang ditaburkan, kita dengar, benar-benar firman itu tersimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kita perlu memang tekun, ya, tekun untuk mengiring Tuhan, tekun juga untuk selalu menjaga hati ini, tekun untuk mendengar firman-Nya. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-23, di situ juga diingatkan bagaimana, ya, hati itu, ya, hati itu merupakan kehidupan, ya. Kita baca saja Amsal pasal 4 ini, ayat-ayat yang sudah biasa, ya, kita dengar bagaimana kita harus jaga hati kita, karena, ya, hati itu sangat penting karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya kita bisa menjaga hati kita supaya hati ini, ya, tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Kita mau jaga hati kita, buka hati kita, ya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, ada hal-hal yang jahat, kita mau lepaskan itu semua. Rasa iri hati, sakit hati, kesombongan, itu perlu kita, ya, kita buang semua. Dan biarlah firman Allah yang menempati hati kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat teguran firman-Mu pada saat ini. Bagaimana benar-benar kami dapat mempersiapkan hati kami bagaikan tanah yang baik. Biarlah benih firman-Mu itu yang tertabur atau yang kami dengar itu benar-benar dapat mengubahkan hidup kami. Ya Tuhan, kalau kami masih ada dalam keterikatan dosa, bahkan kejahatan-kejahatan, iri hati, dengki, Tuhan, kami perlu dipulihkan. Dan biarlah tangan kuasa firman-Mu yang benar-benar dapat memulihkan keberadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Engkau yang telah memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah di hari yang baru ini kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua.